dan inilah Ruby No Secret. Mwah. Kalau lihat tadi gerakannya, secret. Oke, baik. Ya, ada apa sih yang spesial dari Road to HUT Rumpi yang ke-6? Ya, ada challenge, yaitu TikTok Challenge. Tadi gerakannya udah dicontohin sama geng Galak-Galak Seksi atau Galaksi ya. Ada hadiahnya buat Anda yang mengikuti. Caranya gimana? Anda bisa lihat lebih detailnya di Instagramnya Rumpi_TTV. Ada total hadiah 1,5 juta rupiah. Plus ada voucher, belanja banyak dan pokoknya hadiahnya banyak deh. Ya. Oke ya, udah hafal belum? Gitu ya gerakannya ya. Oke, kita tunggu ya postingan Anda semua. Nah, seperti biasanya juga di hari yang spesial ini tetap ada yang rutin ya. Kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Terus dan ceria. Aku yakin pada kangen sama aku, soalnya aku tuh waktu itu kemarin ditanya Karos kemana? Ini aku kembali lagi di sini dalam keadaan lebih langsing 0,2 kilo. Oke, kita lihat berita apa yang viral ya. Kemarin ada yang nikah, selamat buat Sule dan Natali. Tapi ini hari ini juga ada berita ya, ada yang mengajukan gugatan perceraian, yaitu Asya Sarah ya, mengajukan gugatan cerai. Baru ketahuan sih beritanya. Cuman sebetulnya beberapa waktu yang lalu kan kita sempat beberapa kali mengundang Asya Sarah ya. Kan dia suka posting-posting quote-quote. Terus banyak dikomentari netizen karena penampilannya agak berubah dan lain sebagainya. Kita sempat tanya, kita sempat tunjukin foto Asya Sarah dan suaminya. Terus reaksinya sih sebenarnya juga, reaksinya tuh ya agak, ya ada berita ini tuh kayak, ini toh gitu. Mau lihat? Kita lihat. Ini dia tayangan ulangnya. Nah, ini Asya dan suami, ya kan? Siapa? Suami? Oh iya bener. Apa sih buat kamu kalau melihat suami Cakep kamu? gak suami gue? Cakep suami kamu. Cocok sama gue? Ya cocok lah, udah nikah kan? Ya kan? Dibanding gue. Oke. Terus kalau lihat foto ini gitu, apa sih yang menggambarkan pernikahan kalian tuh apa, Asa? Nah, kalau kamu lihat foto pernikahan kalian, kamu menggambarkan pernikahanmu. Tunggu ya, aku resapin dulu. Dirasapin, silakan dirasapin. Kita beri waktu. Udah lama gak lihat foto ini. 4, 3, 2, oke silakan. Apa ya? Ya teman hidup. Teman hidup. Teman hidup. Partner. Ya ayah yang baik. Ayah yang baik. Gitu ya. Dan yang kamu rasakan ketika melihat foto ini? Sweet. Dan saat itu it's a happy moment. So happy moment. So happy. Aku juga kok jarang foto bareng berdua sih sekarang? Hah? Nggak pernah juga udah posting. Jarang sih. Oh emang jarang? Emang begitu orangnya? Emang gitu dan nggak mau gitu. Hah? Kenapa nggak mau? Takut diomongin? Enggak sih, memang dia nggak suka publish. Oh dia nggak suka publish. Ya gitu ya. Ada yang menikah, ada yang bercerai, ada yang baru bercerai terus menikah ya. Terus ya ada yang curhat juga di Instagramnya. Aku pengen tanya ya, ini ada kemarin ya apa sih? Iya tahu kan kemarin si Janita Janet menikah ya. Hari ini kita undang mantannya karena kemarin tuh dia bikin iklan. Kalau Anda membutuhkan yang bisa ini, bisa itu, bikin bisanya banyak ya Mas Alif ya. Apa sih rasanya kemarin lihat mantannya udah nikah lagi padahal cerainya baru bulan Maret ya kan? Diundang nggak sih sebenarnya? Kita lihat dulu profilnya Kang Alif berikut ini. 8 bulan setelah resmi bercerai dengan Janita Janet, Alif Hadi Nur Maulid, mantan suami sekaligus mantan manajer berusia 36 tahun ini ditinggal nikah oleh mantan istrinya yang menikah dengan Danu Sofwan pada 11 November kemarin. Pria asal Bandung ini menuntut harta gono gini berupa rumah, mobil, dan motor gede, namun Janet keberatan karena sejak awal ia mengaku telah memberi 20% penghasilannya. Pria yang menikahi Janita Janet pada 2010 lalu digugat cerai pada 2012 dan sempat rujuk ini di hari pernikahan mantan istrinya membongkar kabar bahwa sebulan sebelum mereka bercerai mengaku pernah diajak settingan untuk balikan oleh Janet dan menduga kalau hubungan Janet dengan Danu terjadi sebelum mereka bercerai hingga menyindir dengan postingan tagar ketahuan selingkuh di Instagramnya. Ada apa di balik postingan sindiran Alif mengenai perselingkuhan? Dan benarkah perceraian mereka karena ada orang ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
baik. Dan sama Mas Alif nih ya. Mas Alif ini dulu dikenal sebagai manajernya Jenita Janet, Ya. suaminya juga, mantan lah Betul, sekarang ya, mantan ya. suaminya ya. Mantan suami. Kalau kita tunjukin foto berikut ini Mas Alif, ya apa yang, nah nih foto ini nih, foto pernikahannya Jenita Janet. Apa sih yang dirasain paling dominan? Ya dia sudah berbahagia sekarang dengan pria impiannya mungkin ya. Kamu ngelihatnya ini apa yang kamu rasain? Ya sebetulnya saya juga udah move on ya dari dia. Kamu sudah move on Sudah move sebetulnya? on, alhamdulillah gitu kan. Memang tempat ini juga dulu saya sama dia pernah kesini gitu kan. Mau apa? Pernah Mau bikin resepsi? merencanakan di bikin sini? sesi seperti itu gitu. Oh, kenapa sih kemarin-kemarin tuh kan nikahnya dulu agak ruwet ya pernikahan kamu sama Jenita Janet itu ya? Sebetulnya Kadang nikah, ya. kadang enggak jadi nikah, kadang udah nikah siri, tapi nunggu resepsi gitu. Enggak, itu kan semuanya settingan. Saya buka aja semua di sini, Mbak. Settingan. Semua Yang settingan yang mana? Jadi Sebutkan. Tapi kali ini nikah beneran kan? Kami itu menikah tahun 2010. Iya. Tahun 2010. Kemudian dia dulu belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi saya juga dia masih ngekos di Bandung, saya juga sempat membantu. Dia bukan belum nyanyi ya? Belum nyanyi. Belum gabung sama Belum apa tuh? Dua Racun, Apa tuh? Dua Racun, teman saya juga Teh Gina gitu kan. Belum bergabung di Dua Racun? Belum Dua Racun. Kemudian tahun 2012 dia mencoba peruntungan dengan Dua Racun tapi gagal, Iya. kemudian keluar. Akhirnya tahun 2012 akhir saya dengan dia ke Jakarta, yuk sama saya gitu saya bilang gitu kan. Di situ juga saya ya alhamdulillah kita menemukan jalannya, rezekinya di Jakarta bersama-sama Di gitu. Reject itu dengan lagu Di Dengan lagu dan di Reject Wikawara. itu juga kita di Bandung berdua mencari lagu tersebut, kemudian rekaman. Jadi udah nikah dari tahun 2010 ya. Terus kenapa 2010. ngaku belum nikah lah, nggak jadi nikah, udah Iya, nikah siri. standar lah Mbak ya. Maksudnya kan dunia entertain ini kan Biar lebih ada seneng berita yang gitu ya. Itu ide single. siapa? Hah? Ide siapa? Ide berdua karena memang dulu kan kalau misalkan di panggung gitu kan lebih fresh yang masih single gitu kan. Akhirnya kita ya udahlah, Itu aku jadi mengalah. kamu Waktu itu mengalah. saya mengalah untuk saya tidak diaku sebagai suami demi karir dia Tapi dan itu demi kesepakatan ekonomi kalian kita. berdua? Kesepakatan kami berdua. Saya juga mengalah untuk pending punya anak dan sebagainya kan bertahun-tahun demi kita bisa mengumpulkan Ya belum mau tabungan punya dan anak itu sebagainya. keputusan siapa sebetulnya? Bersama juga karena kan kontrak yang terus berjalan. Karena kan berbagai kontrak juga saya yang ngurus. Ide siapa? Sama-sama sih. Yang memang. mencuat pertama kali. Tadinya ide siapa? memang beberapa tahun kemarin sudah merencanakan punya anak, cuma belum karena memang masih KB, karena memang masih ada kontrak yang tersisa gitu. Oke. Nah, apa sih, kamu kan udah move on ya, dia udah nikah lagi. Ya. Ada nasihat nggak buat pasangan baru ini? Atau buat Danu lah, buat Danu. Buat suaminya ya, buat suaminya sekarang. Ya, dia adalah pebisnis yang hebat, saya bilang. Karena apa? Karena memang untuk menikahi seorang artis itu strategi yang sangat baik. Karena memang untuk mengembangkan usahanya itu sangat bagus sekali. Kalau menurut saya ya, Oke. gitu. Karena kalau lihat dari sosoknya juga di Instagram sangat Oh, ya. sempurna. Berarti ini bukan nasihat ya, pujian. Bagus kamu nikahi Bagus, artis, bagus, oke. bagus. Supaya pernikahannya apa atau pesan-pesan sebagai orang yang pernah kenal Jenita Janet? Ya semoga bisa ngambil pelajaran dari pernikahan yang lalu lah dengan Apa sih saya. pelajarannya dari pernikahan kamu yang lalu? Apa kalau kamu Kalau sebagai Alif? diri saya sendiri Iya. ya, kalau saya, sekarang saya menikahi seorang Jenny Juliana waktu itu belum jadi apa-apa. Kita berkomitmen untuk berumah tangga, kita ingin ibadah. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki, entah itu lewat saya atau lewat dia, itu kan rezeki berdua, rezeki bersama ya. Nggak bisa salah satu pihak mengklaim bahwa ini kerja keras saya sendiri, gitu kan. Ini kemandirian saya atau dan sebagainya. Itu bagi saya itu nonsen gitu. Bagi saya apapun yang dihasilkan, entah itu suaminya yang lebih besar atau istri yang lebih besar, itu adalah rezeki bersama. Itu adalah rezeki pernikahan. Oke. Prinsip saya seperti itu, dan itu yang membuat selalu terjadi konflik di rumah tangga kami karena ada pemisahan, perbedaan di situ. Pandangan di situ. Pandangan pernikahan. Masih mau nikah sama artis dan kamu mau jadi manajer dan pembuat video dan pembuat naskah dan driver dan masih mau begitu? Mulai lagi dari nol ya. Masih mau menjalankan konsep pernikahan seperti itu lagi nggak? Enggak sih. Kalaupun suatu saat saya ketemu dengan seseorang, saya ingin seseorang tersebut betul-betul pertama setia dengan saya, terus menjaga komitmen, terus sesuai prinsipnya pandangan hidupnya dengan saya kan, dengan rezeki pernikahan tersebut gitu kan. Jadi
itu akan saya tekankan terlebih dahulu. Kalaupun dia mempunyai bakat untuk menyanyi dan sebagainya, di entertain, insya Allah bisa saya bantu. Saya akan perjuangkan sekuat tenaga. Jadi masih kembali lagi dengan konsep pernikahan yang lama dong. Kamu akan membantu dia berkarir, kamu akan sebagai manajer, ada Enggak juga tanpa sih. kontrak Jadi dengan gini ya Mbak, dan maksudnya nanti bisa jadi sumber keributan lagi dong. ya di awal saya ada komitmen juga kan. Maksudnya memang dulu juga saya alhamdulillah ya, sebelum menikah dengan Janet juga saya membentuk band gitu kan. Saya main drum di situ, saya udah ke TV-TV promo dan sebagainya tahun 2007 sampai 2010. Kemudian waktu itu saya memutuskan untuk pulang ke Bandung, beresin kuliah dan menikahi Janet. Dan band waktu itu juru milih antara kamu menikah atau lanjut band. Akhirnya saya menikah dengan Janet. Saya tidak lanjut dengan musik, saya lebih memilih ke Janet dan akhirnya alhamdulillah ada rezeki di situ gitu kan. Saya memilih di belakang layar. Jadi Nah, ini sekarang- adalah sebuah pilihan bahwa kalian bukan cuma menikah, membangun rumah tangga bersama, tapi membangun bisnis bersama. Begitu Betul. kurang lebih. Oke, coba kita lihat statement Janita Janet. Kalau kamu sebut tadi ada beberapa pandangan, perbedaan Ya. pandangan mengenai rezeki gitu ya. Ini statement Janita Janet soal gunung ini. Kan saya tuh cuma minta rumah yang di Pura Melati yang saya cicil itu sama mobil Civic yang saya pakai. Katanya sih beritanya mau membawa istrinya dia masuk ke rumah itu. Wah, enak banget gitu kan. Wow. Sebenarnya itu kan saya sesuai sidang, kan dia yang menggugat saya. Dia ngelis semua aset-aset saya. Dia sendiri yang ngelis rumah ini sampai dia menominalkan sendiri gitu. Padahal tahu dari mana dia nominal seperti itu, kan saya yang beli gitu ya. Saya tidak menuntut sedikit pun sepeser pun dari apa yang dia punya selama pernikahan dengan saya. Ya, kalau dia menganggap semua tabungan saya, hasil saya ke sana kemari, jadi payah saya, kerja keras saya, itu adalah harta bersama. Dia bilang itu kan. Tapi uangnya dia, hartanya dia makan sendiri, dia simpan sendiri di tabungan, dia pakai ke hobi-hobinya. Sama sekali saya nggak mengganggu tabungannya dia, asetnya dia yang sudah dia terima di tabungan rekeningannya, di tabungannya. Jadi gini, oke, kita udah lihat ya, Ya. maksudnya dari situ aja, dari statementnya udah ada saya, uang saya, kerja keras saya, tabungan saya, harta saya. Itu aja udah jelas beda dengan saya kan. Beda pandangan. Kemudian yang saya buka ya. Dalam selama ini semua uang dari off air, dari manapun pemasukan selalu ke Iya. rekeningnya dia, ke rekening dia, tanpa saya potong sepeser pun. Di situ saya selalu bilang, kalau kamu ingin apa silahkan ambil. Mau kamu misalkan sekarang kamu misahkan 80-20 silahkan. Ambil aja dari yang 20 saya, kamu mau beli apa, mau beli rumah, beli mobil, terserah. Saya taunya hanya kerja aja. Saya nggak mikirin, oh ini uang saya, uang kamu, nggak. Tapi gitu. Janita Janet bilang kamu punya uang sendiri yang kamu simpan sendiri. Apa seperti itu? Kalau dari ceritanya kan ya kalian seperti Jadi punya gini, bisnis. kalau misalkan wajar ya Mbak, maksudnya saya kerja di sini, gitu kan. Saya udah menunaikan kewajiban saya untuk menafkahi, karena saya tuh selalu bilang, Ya udah 20% silakan, ya kamu udah pakai silakan, lah, gitu. Silakan pakai, mau beli apa, itu ayolah buka-bukaan rekening kalau mau, gitu kan. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan, yuk lihat rekening saya dan rekening dia, gitu kan. Uangnya ada di mana sebetulnya, gitu kan. Uangnya di mana? Dan saya pun selalu ikhlasan. Kalau saya sih nggak mikirin uang saya, uang kamu, udah ini uang bersama, gitu. Tapi kalau dia bilang kamu suka ya maksudnya ada barang yang kamu nikmatin sendiri dan itu tidak masuk dalam gonogini gitu. Itu betul, itu didapat selama pernikahan dan itu Iya. saya masukkan ke dalam harta gonogini. Kamu masukkan termasuk Saya masukkan, apa yang termasuk, kamu beli iya, di dalam termasuk semua yang saya beli saya masukkan ke dalam harta gonogini, dan ini pun dia yang menganjurkan saya untuk ke pengadilan. Bukan yang saya mau. yang ini, tapi dia yang mau, tapi dia yang seolah-olah saya yang menuntut dia, padahal dia yang mau. Saya ada buktinya Kamu maunya di apa WhatsApp. sebenarnya? Sebenarnya ini Kenapa? kan gonogini sebenarnya yang belum selesai gonogini. Jadi gini, awalnya saya tidak, waktu dia minta bercerai, dia kan selalu bilang, saya ingin bahagia, saya selalu ingin bahagia. Saya berpikir, bahagia apa? Saya kurang apa gitu kan. Saya tiap 24 jam bersama dengan dia, tiap pagi saya bikinin minuman, malam saya pijitin sebelum, dia kan punya mah ya Mbak ya. Mahnya selalu kambuh. Tiap malam saya pijitin, demi Allah, selama bertahun-tahun dari awal nikahan sampai dia ketiduran, saya urus semuanya gitu kan. Saya jujur, saya akui, kesalahan saya terbesar saya terlalu memanjakan dia. Sehingga dianya tidak berfungsi sebagai seorang istri, tidak bisa menghargai seorang suami. Di situ kesalahan terbesar saya, karena saya terlalu kayak anak balita gitu kalau ke dia tuh. Jadi Akhirnya- kalau dia bilang dia mau akhirnya- bahagia, kamu nggak tahu kan apa itu? Apa itu bahagia? Kemudian dia selalu ingin merasa diprioritaskan kan, dia bilang. Dia selalu ingin berprioritas.
Kamu merasa kurang apa lagi? Saya kurang jadi apa lagi sama dia gitu kan. Mungkin dia pengen terima uang ke tangannya. Uang semua langsung ke rekeningnya dia. Mungkin ada masa-masa ketika nggak nyanyi itu nggak cukup 20%. Gini ya Mbak, waktu saya masih dalam pernikahan ya, uang tabungan kita ya, yang kita kumpul dalam pernikahan itu cukup untuk sampai kakek nenek, untuk hidup keluarga segala macam. Di luar nyanyi nih? Di dalam nyanyi, Oh, di dalam nyanyi. uang kita bersama nih, ya kan? Jadi Cukup kamu untuk menganggap semuanya. itu uang bersama. Uang bersama. Kamu punya jatah 20%, Jenita Janet bagiannya berapa? 80%. 80%. Iya. Oke. Bagian Janet itu Bagiannya 80%. 80%. Iya. Jadi uang yang disebut uang kalian itu yang mana? Ya semuanya kalau digabungin jadi uang kita Oh, semua. 80 plus Iya, 20. Plus 20. Tapi itu sebetulnya hal yang saya kecewa dari dia gitu. Kenapa harus ada perhitungan? Dulu waktu kita jadi susah nih di Jakarta ngekos, saya jual drum, jual apa, saya pinjam sini situ buat kita bersama gitu untuk Oke. berjuang bertahan hidup di Jakarta gitu. Saya nggak pernah hitung-hitungan kok. Iya. Maksudnya Tapi karena masalahnya kamu suami mungkin. Iya. Suami tugasnya memang menafkahi. betul menafkahi dan saya sudah ada porsinya di situ kan. Yang 20% oke, bagian saya lebih kecil dari kamu silahkan ambil. Pakai mau apa, silahkan. Jadi sebenarnya harapan kamu apa sekarang? Saya udah nggak berharap apa lagi dari dia, gitu Ini kan? Gonogini kan masih terus bergulir. Gonogini, gini ya Mbak. Saya tekankan lagi, Gonogini itu saya awalnya tidak ada pikiran tentang Gonogini, ya kan? Setelah dia dari acaranya Bang Hotman ya waktu itu ya, bahwa dibilang bahwa semua harta dalam pernikahan itu adalah harta bersama yang harus dibagi. Kalau ada perceraian, itu udah ada hukumnya, udah ada ketentuannya. Saya berpikir apa iya gitu kan? Oke ya udahlah, saya nggak mikirin itu. Saya fokus dengan hidup saya di Bandung dan sebagainya. Lalu setelah inkrah cerai, ada tenggat waktu 3 bulan. Saya introspeksi aja lah, udahlah diam gitu kan segala macam. Tapi dalam bulan kedua kalau nggak salah, itu tuh sebelum lebaran saya lihat postingan seseorang, dia lagi di luar kota dengan sosok cowok itu, laki-laki itu kan. Terus Laki-laki itu apa laki-laki ini? laki itu. Oke, laki-laki itu. Terus? Jadi ya udah dari situ, terus saya lihat kemana-mana pakai asetnya JJ. Yang mana aset JJ aset saya juga dong. Secara hukum kan aset berdua ya. Kemana-mana pakai aset kami, tinggalnya di aset kami juga gitu. Saya bilang, wah enak banget ini gitu kan. Ya akhirnya saya ngobrol sama teman-teman lawyer, sama teman-teman yang tahu hukum, tahu agama juga segala macam. Liv, kamu punya hak di situ. Kamu sekarang keluar cuma bawa motor, tapi sebetulnya kamu punya hak yang lebih di situ gitu loh. Sekarang susah-susahnya sama kamu, ketika berhasil sama orang lain, itu apa adilnya sebelah mana gitu. Akhirnya Kamu setia juga nggak dalam pernikahan? alhamdulillah. Saya terusan dulu yang tadi ya Mbak ya. Oke. Akhirnya setelah beberapa bulan itu saya ngomong ke Janet, saya WhatsApp. Neng, kalau kamu udah menemui yang baru, yuk kita beres-beres. Oh, Yuk kita beres-beres supaya clear, supaya enak. clear, supaya kamu juga enak tenang gitu kan. Kita urusin Gonogini karena kamu ngomongnya di gugatan perceraian itu ada Gonogini akan dibicarakan sekeluargaan. Oke. Yuk kita selesaikan, saya bilang. Tapi dia yang menyarankan untuk ke pengadilan. Dia, ya udah kamu gugat aja ke pengadilan. Setelah saya, ya udah saya gugat deh kalau gitu. Begitu saya masukin gugatan ke pengadilan, dia ngomongin media apa? Saya shock, saya kaget, saya dituntut oleh suami, katanya. Baru aja selesai, loh bukannya dia yang mau ke pengadilan, saya bilang, aduh. Jadi kayak ngerasa terjebak, iya saya di situ kan, karena di situ dia mulai berkoar-koar kan, mulai kayak menjelek-jelekan saya, mulai karena cari-cari alasan yang kebanyakan sih, alhamdulillah itu bukan yang terjadi sebenarnya gitu kan. Ada lagi yang akan diutarakan. Ini bentuknya adalah klarifikasi ya. Mas Alif klarifikasi karena selama ini dia jarang ngomong. Dia curhatnya di sosial media. Ternyata ada lagi. Selain bisa ngedit video, bikin video, dia jago mijet. Oke. Ada lagi Mas Ya, Alif. nomor 11 itu. Oke. Kalian nomor 11. Tetap di Robinhood Secret. Keluarga Bosku, oke.
Blue light dari gadget bikin mukamu kusam loh. Inovasi baru, Wardah Lightening Series yang halal dengan Blue Light Protection. Wajah cerah terlindungi, itu pasti. Wardah